Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gen Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi untuk teman-teman semua bagaimana cara memperbaiki sebuah setrika listrik yang rusak atau mati. Ada beberapa faktor yang menyebabkan setrika listrik mati atau tidak panas. Yang pertama adalah kabel. Dan untuk kasus kerusakan setrika listrik ini, kata pemiliknya mengatakan tiba-tiba setrika ini mati. Dan juga kadang-kadang setrika ini bisa hidup. Nah, untuk memastikan kerusakan dari setrika ini, langsung saja kita akan bongkar satu persatu. Yang pertama yang harus kita periksa adalah kabelnya. Oke teman-teman, untuk membuka kabel, pertama yang harus kita lakukan adalah membuka baut yang ada di belakang. Langsung saja kita bongkar. Perhatikan untuk bautnya disimpan baik-baik supaya tidak hilang atau lupa memasang kembali. Oke, di sini kita bisa lihat ada dua kabel. Jadi kabel setrika ini menggunakan dua kabel dan ada juga kabel setrika yang menggunakan tiga kabel. Di sini kita bisa lihat ada satu buah kabel yang tidak digunakan. Karena kabel yang digunakan oleh setrika ini hanya menggunakan dua kabel. Jadi kabel yang satunya atau jalur yang satunya tidak digunakan. Dan fungsi dari jalur ini hanya untuk jalur massa atau grounding. Oke, langkah selanjutnya yang kita perlu periksa adalah membuka kabel atau mencopot kabelnya. Oke teman-teman, kabel sudah copot dan sekarang waktunya kita mengukur kabelnya. Untuk mengukur kabel, alat yang perlu kita siapkan yaitu teman-teman bisa menggunakan test pen. Caranya, colokkan ke listrik, kemudian tempelkan test pen ke dua kabel. Jika kabel biru ketika kita sentuh menggunakan test pen, kemudian test pen menyala, artinya kabel positif. Sedangkan kabel negatifnya ketika disentuh test pen tidak akan menyala. Tetapi ketika kedua-duanya tidak ada yang menyala ketika kita mengetes test pen, artinya salah satu kabel dari setrika ini putus. Setelah kita tahu bahwa setrika atau kabel setrika ini putus, langkah selanjutnya kita menggantinya dengan kabel setrika yang baru. Maka penyebab dari setrika listrik ini mati, penyebabnya adalah kabelnya putus. Sekarang saya akan coba apakah kabel ini putus atau tidak menggunakan multitester. Oke, pin saya tempelkan di colokannya, kemudian kabel merah saya tempelkan di kabel salah satu dari kedua kabel ini. Teman-teman bisa lihat jarum di multitester bergerak, artinya pin ini adalah jalur biru. Dan saya akan coba tes di jalur yang kedua atau kabel yang kedua berwarna coklat. Nah, kedua-duanya jarum bergerak, artinya kabel ini masih bisa berfungsi dengan normal. Oke, sudah dipastikan kabel setrika masih normal. Langkah selanjutnya untuk menganalisa kerusakan dari setrika listrik ini yaitu membuka keseluruhan dari setrika listrik ini. Oke, untuk membuka penutup setrika ini teman-teman bisa lihat
Di sini ada dua buah baut. Dua buah baut yang bisa kelihatan secara langsung. Biasanya terdiri dari 3 baut. Dua baut kelihatan secara langsung dan 1 baut tersembunyi. Sekarang kita buka kedua baut yang terlihat terlebih dahulu. Oke, untuk membuka baut yang ketiga, biasanya posisinya ada di dalam. Caranya, kita membuka penutupnya terlebih dahulu dengan mencungkil kunci. Seperti ini caranya. Nah, ini penutupnya, kita singkirkan dan kita bisa lihat di sini ada baut yang tersembunyi. Kemudian kita bongkar. Oke, langkah selanjutnya kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa di sini ada 3 kabel atau 3 jalur dan ketiga-tiganya kita buka. Nah, seperti ini. Dan langkah selanjutnya yang perlu kita buka adalah, perhatikan di sini ada 3 buah baut, 1, 2, dan 3. Kita buka ketiga-tiganya. Kemudian kita angkat. Dan kita bisa lihat bagian dalam dari setrika listrik ini. Kita bisa lihat di dalamnya itu banyak sekali kotoran karena setrika ini sudah digunakan dengan jangka waktu yang sudah cukup lama, sehingga debu-debu yang ada di dalam rumah bisa masuk ke dalam setrika listrik ini. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membersihkan debu-debu yang menempel di elemen setrika ini. Oke teman-teman, buat setrikanya sudah saya bersihkan. Sudah jelas perbedaannya dari sebelumnya yang kotor banget. Dan langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengukur sikring. Nah, di sini ada sikring ya. Untuk setrika listrik itu biasanya dilengkapi dengan sikring. Untuk posisi sikring atau fuse-nya, teman-teman bisa lihat di sini ada yang terbungkus. Nah, biasanya isinya itu adalah fuse atau sikring. Sekarang kita ukur sikringnya, apakah sikringnya putus atau masih menyambung. Untuk mengukur sikring, alat yang kita bisa gunakan yaitu multitester. Oke, silakan perhatikan. Kabel sikring yang pertama itu terhubung ke elemen. Ini adalah elemen pemanasnya. Dan kabel yang satunya langsung ke listrik PLN. Cara mengukurnya, tempelkan pin hitam atau pin merah dibolak-balik sama saja. Kemudian pin merah tempelkan di kaki elemen yang tersambung ke kabel fuse yang pertama. Kemudian kita lihat multitester apakah ada pergerakan atau tidak. Teman-teman bisa lihat jarumnya bergerak, artinya fuse ini masih berfungsi dengan normal. Jadi sudah dipastikan fuse-nya masih bagus dan bukan fuse yang menyebabkan setrika ini mati. Oke, kabel setrika masih bagus, kemudian fuse masih bagus, dan dua lagi penyebab setrika
bisa mati atau tidak panas. Berarti tinggal 2 lagi. Oke, penyebab setrika listrik mati atau tidak panas yang ketiga yaitu elemen. Sekarang kita coba mengukur elemennya. Elemennya ini harus menyambung. Kita langsung tempelkan saja menggunakan multitester yang sama. Tempelkan di kaki elemen yang pertama ini, yang kedua, kaki yang kedua sebelah sini. Kita tempelkan kedua pin multitester dan lihat jarum bergerak. Artinya untuk elemen dari setrika listrik ini masih normal atau masih berfungsi. Oke, sudah ketahuan 3 yang dapat menyebabkan setrika rusak atau mati. Sekarang satu lagi, tinggal satu yang biasa menyebabkan setrika tidak berfungsi, rusak, mati atau tidak panas. Teman-teman di sini bisa lihat, perhatikan baik-baik. Ini adalah saklar otomatis ya. Saklar otomatis ini kalau misalkan tidak bekerja dengan normal dapat menyebabkan setrika tidak panas. Perhatikan. Di sini ada sejenis saklar on off. Ketika kita putar ke kiri secara full, seharusnya saklar ini terputus atau terangkat. Teman-teman bisa lihat ada pergerakan ketika saya mengangkatnya dari kabel, ada tanda-tanda tuh. Tuh lihat tuh. Ketika saya angkat. Nah, jika saklar otomatis ini tidak berfungsi atau tidak menyambung, penyebabnya yaitu biasanya ada kotoran atau berkarat di antara pertemuan saklar ini. Caranya kita bersihkan menggunakan sesuatu yang dianggap bisa membantu untuk membersihkan kotoran yang ada di saklar otomatis ini. Di sini saya akan coba bersihkan terlebih dahulu. Untuk membersihkannya, teman-teman bisa menggunakan hand plus atau sesuatu yang bisa membantu membersihkan saklarnya. Oke, sekarang bisa dilihat saklar otomatisnya sudah bersih. Teman-teman bisa lihat saklarnya ketika diputar ke kiri, seharusnya saklar ini mengangkat seperti ini. Nah, ketika diputar ke kiri full atau dimatikan, maka saklar harus terangkat. Nah, harus terangkat seperti ini. Kalau kita putar ke kanan atau dinaikkan temperaturnya, maka akan menyambung. Dan ketika elemen ini sudah panas dengan sangat berlebih, maka saklar ini akan otomatis terangkat seperti ini. Dan jika temperaturnya sudah dingin, panasnya sudah berkurang, maka dia akan kembali menyambung dan elemen pun akan kembali panas. Oke, karena di sini diputar ke kiri masih terlihat menempel, artinya untuk saklar otomatis ini masih belum berfungsi secara normal. Oke teman-teman, saklar saya putar ke kiri dan saklar pun seharusnya terbuka seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, harus seperti ini. Nah, supaya bisa terangkat seperti ini, teman-teman bisa menyeting. Di sini ada tempat untuk menyetingnya. Di sini tertutup sesuatu.
kita bisa bongkar. Oke teman-teman, bisa perhatikan untuk saklar. Nah, ini adalah saklar on off-nya, saklar otomatis. Di sini posisi sudah full ke kiri dan saklarnya terbuka. Jadi teman-teman bisa setting di sini pakai obeng min kecil. Silahkan putar ke kiri atau ke kanan. Caranya diputar dulu ke kiri, kemudian jika masih menempel saklar fuse-nya, silahkan diputar sedikit demi sedikit sampai saklar otomatis ini renggang. Dan di sini akan saya coba contohkan untuk memutar ke kanan. Akan coba putar ke kanan. Nah, teman-teman bisa lihat ketika saya memutar ke kanan, saklar turun atau menyambung. Kemudian saya putar ke kiri dan dia pun terbuka, artinya off ya. Ketika putar ke kanan, dia menjadi on, nyambung. Nah, putar ke kanan, ke kiri putus, putar ke kanan menyambung, putar ke kiri putus, putar ke kanan menyambung. Teman-teman bisa lihat ya, silakan perhatikan. Nah, oke, jika ini sudah berfungsi, biasanya setrika listrik akan bekerja dengan normal. Dan saklar otomatis ini adalah salah satu faktor penyebab kipas tidak panas atau dianggap mati. Padahal biasanya kerusakan ada di saklar otomatis ini. Sebelum saya tutup, di sini akan sedikit saya jelaskan tentang jalur-jalur kabel yang ada di setrika ini. Kita bisa lihat teman-teman, kedua kabel ini untuk lampu indikator. Perhatikan, ada kabel berwarna coklat, ada kabel berwarna hijau, dan kabel berwarna putih. Untuk jalur listrik atau untuk kabel yang terhubung ke listrik PLN, teman-teman bisa lihat ada kabel berwarna coklat. Kabel ini masuk ke input saklar otomatis ini. Dan kabel yang putih adalah jalur kabel yang terhubung ke listrik PLN yang kedua, yaitu masuknya ke sikring atau ke fuse terlebih dahulu, kemudian langsung masuk ke kaki elemen pemanas. Sedangkan untuk elemen pemanas ini tidak langsung atau tidak terhubung langsung ke kabel listrik PLN, tetapi melalui saklar otomatis terlebih dahulu. Jika saklar ini menyambung, maka akan terhubung elemennya dan akan menyebabkan panas. Dan jika panas sudah melewati batas kapasitasnya, maka saklar otomatis ini akan bekerja atau akan putus. Setelah elemen mulai mendingin, maka saklar otomatis akan nyambung kembali. Terus seperti itu cara kerjanya. Dan untuk kabel yang berwarna hijau, ini adalah kabel massa ya. Teman-teman bisa atau boleh menggunakan dan juga boleh juga tidak ya. Tapi sebaiknya jika kabel setrikanya menggunakan 3 kabel, sebaiknya digunakan. Tetapi cara penyambungannya harap diperhatikan baik-baik, jangan sampai salah nyambung. Jadi untuk kabel 3 itu biasanya umumnya standarnya itu berwarna hijau, ada garis-garisnya. Jadi silahkan sambungkan sesuai warna. Nah, ini ada kabel kuning hijau. Kabel ini jalur massa. Jadi untuk pemasangan di sini harap hati-hati, jangan sampai terbalik. Kalau sampai terbalik, misalnya kabel listrik PLN teman-teman sambungkan ke jalur kabel hijau ini, maka otomatis akan terhubung langsung ke bodi setrika dan kita bisa tersengat listrik. Harap hati-hati ya. Nah, jika teman-teman
ingin lebih merasa aman atau menggunakan dua kabel, jadi perhatikan kabel yang satu ke sini yang terhubung ke saklar otomatis dan yang satunya ke BIOS. Jadi hanya dua kabel ini yang terhubung langsung ke listrik VLN. Untuk kabel masanya sekali lagi boleh digunakan dan juga boleh tidak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.